makin besar. Dalam rekaman video amatir terlihat kepulan asap beserta kobaran api menghanguskan sebuah kapal di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu pada Minggu sore. Nah, kapal kecilnya nih, nyusul nih. Sejumlah perahu kecil yang melihat api dengan cepat membesar bergerak menghampiri kapal untuk mengevakuasi sejumlah orang yang berada di dalam. Tak lama berselang, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Kepulauan Seribu yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api dan juga dibantu oleh kapal nelayan. Belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya kapal tersebut. Diduga dikarenakan RPM turun saat kapal sedang berjalan, sehingga keluar banyak asap dari mesin dan juga menyebabkan terjadinya kebakaran. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian wilayah Kepulauan Seribu Utara. Hingga saat ini belum ada pihak yang bisa dimintai keterangan terkait hal ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, kita awal informasi pagi ini pemirsa dari informasi terkait dengan teknisi pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Sedangkan pilot pesawat selamat dan mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Proses evakuasi dua orang kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak di area Biuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Caracal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Dua orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal ya untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari tim liputan iNews melaporkan. Hilang kendali saat menghindari sepeda motor yang hendak menyalip pemirsa, sebuah minibus menabrak beton pembatas jalur busway di ruas jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, kerasnya hantaman membuat bagian depan mobil ringsek dan melintang di tengah ruas jalan. Sebuah minibus ringsek pada bagian depan usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas jalur busway di ruas jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Tak hanya ringsek, minibus berwarna hitam ini pun melintang di tengah ruas jalan akibat kerasnya hantaman saat terjadi kecelakaan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Kramat Jati menuju Cawang dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudi yang diduga hilang kendali karena menghindari motor yang hendak menyalip, kemudian mengalami kecelakaan. Dia menabrak pembatas jalan. Tadi kondisinya setelah nabrak bagaimana, Pak? Dia supirnya Ya, langsung dibawa ke UKI, Pak. ke mana? Ke rumah sakit UKI. Oke. Jadi dia dari arah PGC ini hindarin motor nabrak beton ini ya. Sempat nabrak kendaraan lain lagi nggak? Nggak, hanya sendiri aja. Atas kejadian ini, pengemudi mobil langsung dibawa ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur karena mengalami syok atas insiden yang menimpanya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Satu unit truk trailer mengangkut alat berat eskavator di Labuhan Batu, Sumatera Utara terperosok dan menimpa kios dagangan dan merusak rumah warga. Pemicu kecelakaan diduga akibat rem tidak berfungsi. Satu unit truk trailer yang mengangkut alat berat eskavator ini terperosok dan menimpa kios dagangan
dan merusak rumah warga. Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan lintas kabupaten, Desa Blungkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuan Batu Utara. Kecelakaan bermula saat truk mengalami remblong di sebuah jembatan yang menanjak. Truk pun meluncur mundur dan terperosok dari badan jalan. Gimana tadi kemarin? Di situ kan, datang kemarin memang biasa ngecek jualan kemari, jadi tiba-tiba itu udah tumbang kemari, ya udahlah. Untungnya anggota yang biasa kerja di sini dia lagi keluar kan, langsung cepat-cepat keluar gitu. Oh, berarti nggak? Udah nampak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek balap liar di Jalan Raya Lengkong, Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Saat digerebek, pelaku balap liar yang kabur, ada yang menyembunyikan sepeda motor di dalam musola dan warung pinggir jalan. Seorang pelaku balap liar ini menyembunyikan sepeda motor di dalam musola di Desa Lengkong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Polisi yang menyisir menemukannya dan memintanya untuk keluar. Tak hanya di musola, para pelaku balap liar juga menyembunyikan sepeda motor di dalam warung kopi yang tutup. Untuk mencegah para pelaku balap liar kabur, Kepolisian Polres Mojokerto menutup Jalan Raya Lengkong dengan memarkir truk gandeng dan menutup gang-gang dengan mobil sehingga pelaku balap liar tidak bisa kabur kemana-mana. Selanjutnya, seluruh pelaku balap liar dikumpulkan menjadi satu dan dilakukan tilang. Selain itu, sepeda motor dinaikkan ke truk dibawa ke Polres Mojokerto untuk diamankan selama 1 bulan mendatang. Pada tahun ini kami dari jajaran Satlantas Polres Mojokerto menggelar operasi balap liar yang berada di Lengkong. Jadi pada saat malam ini kami laksanakan berikut dapat kita lihat bersama, terjalin kurang lebih 63 kendaraan. Jadi kami himbau untuk adik-adik menjelang Ramadan, silakan hati-hati, tetap di rumah supaya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Razia balap motor liar ini dilakukan jelang Ramadan karena selama ini meresahkan warga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang remaja, anak dari seorang oknum lurah asal Kabupaten Lampung Timur, nyaris dihakimi warga karena terpergok hendak mencuri sepeda motor. Iya, beruntung polisi cepat mendatangi lokasi dan mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Seorang warga merekam saat pelaku diamankan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Sukarame untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku diketahui berinisial AD, warga Jabung, Lampung Timur, Lampung. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 set kunci letter T dan 1 unit sepeda motor hasil curian. Pelaku curanmor mengatakan dirinya melakukan aksi pencurian motor bersama 1 orang rekan yang melarikan diri. Mereka telah melakukan aksi pencurian di Bandar Lampung sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Tahun ini? Baru ini. Buat apa, Bang? Infonya kamu anak lurah. Buat apa, Bang? Banyak, Pak. Untuk kebutuhan pribadi. Itu ditangkap massa, kemudian kami amankan di Polsek Sukarame. Yang ketangkap ada berapa tuh, informasi ini? 1 orang lagi kabur. Ini tersangka dalam pengembangan dan pemeriksaan oleh tim penyidik kami. Informasinya itu pelaku itu anak kepala lurah di Jabung ini, atau seperti apa nih? Untuk kepastian itu nanti kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Polisi masih memburu 1 rekan pelaku yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang pria dikunci warga dari luar ruang mesin ATM di perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, pria itu dikunci setelah warga mengecek CCTV dan melihat pelaku sedang beraksi mengganjal mesin ATM.
Pria ini panik setelah dikunci warga dari luar mesin ATM di perumahan Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pria ini dikunci setelah ketahuan melakukan modus ganjal ATM. Evakuasi pelaku yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang hendak memukuli pelaku. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas ke Mapores Metro Bekasi Kota. Dari hasil pemeriksaan CCTV, aksi pria tersebut ternyata bukan pertama kali. Dari aksinya yang terakhir ini, pelaku kembali mengganjal mesin ATM menggunakan obeng serta lem. Pemilik ATM yang mengetahui aksi pelaku langsung berinisiatif mengunci ATM dari luar. Pelaku yang kebingungan berusaha menelpon seseorang sementara warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Kepala toko saya atasan habis sholat, turun ke bawah ngeliat monitor, pas banget dia lagi nyongkel. Ada alatnya kok, sama polisi juga di bawah, barang buktinya semuanya ada. Dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngoncin dia di dalam gitu. Dia sebelumnya nggak ngeh sama sekali kalau mau dikunciin. Karena dia... Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ATM, stiker tipis keamanan transaksi ATM, lem, dan ujung gergaji. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ibu histeris saat berunjuk rasa menolak tanahnya diambil alih oleh sebuah perusahaan. Ya, selain membentangkan spanduk 300 meter, warga menutup jalan dan menyegel kantor desa dengan spanduk. Tolong kami tolong! Seorang ibu histeris saat berunjuk rasa di depan kantor Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Masa geram karena tanah milik mereka terancam diambil alih oleh salah satu perusahaan tambang. Kami, Pak! Bebaskan tanah kami, Pak! Anak-anak kami mau digali mana, Pak? Mereka menolak dengan membentangkan spanduk sepanjang 300 meter dengan berbagai tuntutan, salah satunya meminta Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono untuk turun tangan. Menurut warga, sengketa lahan antara warga dengan perusahaan tambang terjadi selama hampir 40 tahun. Saya satu keluarga masuk karena tanah Gunung Putri. Dia mengaku-ngakuin tanah Gunung Putri 40 hektar. Katanya tanah dia, sedangkan saya tiap tahun membayar pajak. Kurang lebih ada 5 perusahaan yang mengklaim di bidang yang sama. Dan salah satunya juga akhirnya terkena imbas dari warga yang berada di Persil 84 Gunung Putri ini. Melalui aksi ini warga berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menyelamatkan mereka dari dugaan praktik mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat. Seorang pelaku perdagangan manusia yang sudah menjual lebih dari 200 orang sejak tahun 2018 ini ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk calon korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap BM, seorang pelaku perdagangan manusia. Pelaku ditangkap di kantornya di kawasan Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk para calon korban. Tertangkapnya pelaku berdasarkan laporan dari seorang TKI ilegal yang melapor ke Badan Koordinasi Pekerja Migran Indonesia, lalu diteruskan ke Polrestabes Palembang. Dari keterangan polisi, tersangka sudah menjual lebih dari 200 orang untuk dijadikan ART di Malaysia dan Singapura sejak tahun 2018. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara memberangkatkan para korban ke Malaysia dan Singapura sebagai turis dengan dibekali paspor kunjungan. Sesampainya di sana, para korban kemudian dipekerjakan sebagai ART dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Tersangka sendiri mendapatkan keuntungan 15 juta rupiah yang diambil dari setiap gaji korban selama 3 bulan. Negara kita dengan Malaysia dan Singapura itu tidak mengenal yang namanya visa. Jadi hanya bermodal paspor, kemudian mengakses mengisi permit yang ada, lembaran yang ada sebagai wisatawan,
kemudian di sana dilakukan tindakan rekrutmen sebagai tenaga kerja asing. Kini pelaku masih terus dilakukan pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ribuan kemasan makanan olahan asal Thailand dimusnahkan petugas Bea Cukai dan BPOM Tangerang, Banten. Ribuan bahan pangan olahan yang diimpor secara ilegal dari Thailand dimusnahkan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama BPOM Provinsi Banten dengan cara dibakar di incinerator. Impor bahan pangan kemasan ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia.